Oke, dan ini ada lagi konsultasi terkait pinjol dari IM ya. Oke, saya minum dulu ya. Ini ada: Assalamualaikum Bang Medi, maaf mengganggu waktunya. Bismillah, semoga pesan ini dibalas oleh Bang Medi, insya Allah. Tapi saya balasnya tidak via email ya, saya balasnya via suara. Kenapa seperti itu? Bisa jadi yang Anda tanyakan via email itu juga pertanyaan yang sama oleh teman-teman yang menonton. Jadi satu email yang saya baca mewakili semua jawaban pertanyaan yang berkaitan. Makanya saya lebih ke via video aja ya, supaya ini jawabannya bisa mengedukasi banyak orang. Ya, kalau saya jawab di satu ini aja berarti satu orang aja gitu loh. Bang, saya udah hampir setahun terjerat kasus pinjol yang awalnya saya pinjam 4 juta di Shopee Pinjam. Karena kebutuhan mendesak saat kuliah, kemudian karena saya nggak bisa bayar, jadi saya bayar di APK lainnya, sampai terjadi gali lubang tutup lubang, yang sampai utang saya nggak terasa udah 30 juta. Wow, hebat. 4 juta semulanya, 4 juta awalnya, cuman ada adiknya sampai 26 juta gitu loh. Jadi adiknya juga udah lebih besar daripada kakaknya, yang semula kakaknya cuma 4 juta, adiknya sudah nambah 26 juta. Luar biasa. Gali lubang yang cukup berhasil ya, tapi sayang banget duitnya nggak ada di tangan Anda. Solusinya gimana ya Bang? Dan saya sendiri juga masih mahasiswa semester akhir. Saya ingin menyelesaikan skripsi saya dengan tenang dulu. Sehabis itu kalau sudah lulus, saya bakalan cicil utangnya lagi. Ternyata malah jadi banyak itu utangnya. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya nggak berani ngomong ke ortu juga Bang. Saya takut dan malu. Apalagi saya masih jadi beban orang tua yang nggak pernah telat bayar tagihan karena saya melakukan gali lubang tutup lubang, dan sampai akhirnya sekarang saya kewalahan dengan ini. Semuanya bagaimana solusinya Bang buat saya Bang? Mohon pencerahannya. Oke. Ini untuk IM ya di sini ya. Mudah-mudahan Anda masih nonton dan Anda mendengar. Yang paling pertama, Anda terjebak di Shopee. Saya nggak tahu lah ya apa yang menjadi hal sehingga Anda berani mengambil di Shopee. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, kita hidup di zaman dimana segala kebutuhan kita telah tersedia di dalam dunia digital saat ini. Kebanyakan orang-orang uang 1 juta tapi menginginkan belanja dengan harga 5 juta. Otomatis ya 4 juta lagi adalah hutang. Ya, ini kebanyakan manusia. Contoh, duit Anda cuma 1 juta tapi Anda ingin membeli handphone dengan harga 5 juta. Otomatis 4 jutanya adalah hutang. Yang 4 juta ini dari mana Anda ambilkan? Dari Shopee, Paylater, Aku Laku Paylater, Home Credit. Itu yang paling banyak di dalam dunia elektronik saat ini. Memang tidak kita pungkiri dengan hal itu. Dan di sini Anda cuma menyampaikan bahwa pinjam karena kebutuhan mendesak saat kuliah. Oke, karena Anda anak kuliah, anak kosan juga, ya pasti ada kebutuhan mendesak. Yang menjadi kesalahan Anda adalah terjadinya gali lubang di APK lain. Ya, mungkin anggapan Anda waktu itu anggapan yang gampang-gampang saja. Ketika Shopee cair, dalam pemikiran Anda, wah gampang ini, walaupun saya tidak ada uang, di aplikasi lain masih banyak kok. Saya tinggal jebol. Akhirnya mentok. Mentoknya kapan? Hutang terus meningkat. Uang dari hutang ini tidak pernah kita gunakan, ya. Anda bisa menjebol sampai total 30 juta, sementara hutang awal 4 juta. Ya. Berarti ada yang dimainkan di dalam hal ini. Ya, masuk akal nggak itu? Hutang awal cuma 4 juta, yang terjebol sampai 30 juta. Ya, memang nggak masuk akal, tapi itulah dunia pinjaman online. Semuanya nyata dan memang seperti itu.
ya, akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar tanpa Anda sadari apa gunanya, apa fungsinya. Utang yang mau Anda bayar cuma 4 juta, tapi Anda berhasil menjebol sampai 30 juta. Dana yang cair belum tentu sampai dengan 30 juta. Ya, kebayang nggak? Gimana pinjol tidak tumbuh begitu pesat? Ya, untuk membayar hutang 4 juta aja orang butuh 26 juta lagi. Ya, hal ini tidak pernah diatasi oleh pemerintah kita sampai detik ini. Ya, nanti kita bahas soal pemerintah, kita lanjut lagi di sini. Dan kesalahan Anda terjadinya karena Anda mengikuti pola mudah dalam pemikiran Anda, pola gampang dalam pemikiran Anda. Seakan-akan dengan Anda menjebol di aplikasi lain, Anda gampang aja nih membayar ini. Jadi duit dari sini pindahin ke sini, duit dari sini pindahin ke sini. Itu porsi Anda. Padahal ya, Anda meminjam di Shopee 4 juta, Anda mencari di aplikasi lain, belum tentu satu aplikasi bisa mencairkan 4 juta. Ya, paling banyak yang Anda dapat satu aplikasi mencairkan cuma nominal 1 juta atau 1,5. Ya, 1,5 ini potong uang admin. Taruhlah yang Anda terima cuma 1.200.000. Ya, atau kita bulatkan aja menjadi 1 juta. 1 juta uang yang Anda terima berarti untuk menutupi Shopee yang jumlahnya 4 juta Anda butuh 4 aplikasi. Ya, 4 aplikasi tadi, setiap aplikasi yang Anda terima cuma 1 juta. Tapi setiap aplikasi Anda harus membalikan 1,5. 1,5 kali 4 jadi berapa? 6 juta. Hutang yang mau Anda bayarkan cuma 4 juta di Shopee. 6 juta telah terjadi. Ya, kekeliruan ada di sini. Anda nggak sadar, Anda iya-iyakan aja. Ya, 6 juta. Sedangkan untuk menutup nominal yang 4 juta saja, kita butuh 4 aplikasi. Bagaimana dengan menutup hutang yang nominalnya 6 juta? Anda butuh berapa aplikasi lagi? Seperti itulah terus terjadi. Sampai akhirnya di puluhan aplikasi. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, lebih baik stop bayar pinjol daripada harus mengikuti persi-persi gali lubang tutup lubang yang menurut diri Anda itu adalah solusi terbaik di tengah situasi telat bayar dan gagal bayar. Ya, ini harus menjadi PR buat teman-teman semuanya, apalagi yang baru telat 1 aplikasi, 2 aplikasi, tahan di situ. Ya, jangan coba-coba pinjam di sini dengan satu alasan menyelamatkan nama baik, menghentikan sebar data. Jangan pernah terjadi. Ya, kalau sempat Anda ikuti hal itu, kehancuran yang lebih dalam diri Anda. Uang gaji Anda habis, uang tabungan Anda habis, harta berharga juga habis, hutang Anda tidak lunas. Ya, percaya sama saya gitu loh. Karena ini sudah terjadi, dan inilah yang terjadi sama si IM ini ya, karena gali lubang tadi. Ya, jadi jangan Anda ikuti. Habis itu solusinya gimana Bang? Dan saya sendiri juga masih mahasiswa semester akhir. Solusinya hari ini mau tidak mau adalah stop bayar. Anda nggak mungkin memaksakan terus menggali lubang. Ini makin lebar. Anda harus akhiri. Ketika Anda mengakhiri, akan ada risiko-risiko tertentunya. Resikonya pertama akan ada telepon terus-menerus dari pihak aplikasi yang dilakukan oleh debt collector. Kedua, pasti ada tekanan dan ancaman nanti, baik itu berupa suara maupun berupa pesan chat. Ya. Ketiga, ada surat-surat somasi yang biasanya mereka menulis juga itu berdasarkan dari lawyer yang mengirimkan hal itu. Pada dasarnya itu dilakukan oleh debt collector. Anda atasi 3 hal ini dulu. Ya. Perkuat mental Anda di sini. Cuman satu jalannya, perkuat mental Anda di sini. Ya, gimana perkuat mentalnya, Bang? Jangan goyah dengan teroran mereka, jangan takut dengan ancaman mereka, jangan cemas dengan somasi yang mereka layangkan. Ini hanya skenario atau pola dari penagihan saja. Kalau mental Anda sudah terjaga di posisi ini, debt collector pun bingung harus menagih Anda dari sisi mana lagi. Ya, habis itu baru resiko yang paling nyata adalah nama kita akan masuk dalam skor kredit bermasalah karena OJK sempat mengeluarkan POJK mereka menyuruh pihak aplikasi untuk meranking masing-masing nasabah mereka.
Ya, makanya Anda harus stop dulu bayarnya, jangan dipaksakan gali lubang tutup lubang terus. Habis itu jadi banyak, saya nggak tahu lagi harus gimana, saya nggak berani ngomong ke ortu juga, dan orang tua saya nggak pernah telat bayar. Oke, Anda harus jujur dan terbuka sama orang tua. Anda nggak perlu menjadikan ini sebagai beban, tapi kalau bisa, kalau misalnya Anda jauh dari orang tua saat ini, usahakan berbicara di saat berhadapan dengan orang tua. Sampaikan, ya, karena juga kasus-kasus dari mahasiswa itu bukan kasus yang baru lagi. Kita mencontoh ke dalam mahasiswa IPB kemarin, mereka tergiur dengan investasi bodong. Coba jelaskan dan sampaikan kepada orang tua, dan tekankan kepada orang tua bahwa ini juga tidak perlu mama pikirkan, tidak perlu papa pikirkan. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya, dan tolong bantu dengan supportannya saja. Ya, nanti tunjukkan berita-berita dari mahasiswa IPB juga terjebak ini segala macam. Ini adalah pengaruh dari ketidakpekaan saya terhadap jebakan-jebakan dari dunia digital yang ada. Karena kejujuran ini sangat penting. Ya, bukan berarti kita jujur, kita memaksa orang tua kita untuk melakukan pembayaran, tidak. Gitu loh. Tapi cuman kita menyampaikan, jangan sampai nanti dia mendapat berita yang aneh-aneh, mana tahu pinjol menghubungi temanmu, menghubungi saudaramu, saudara yang menyampaikan ke orang tua, begitu sakit dan begitu sedih hati mereka. Ya. Habis itu nggak pernah telat bayar karena saya melakukan gali lubang tutup lubang, dan sampai akhirnya saya kewalahan. Oke, saat ini Anda berhenti gali lubang tutup lubang. Kalau Anda diteror, Anda bisa cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Dengan begitu Anda bisa fokus untuk menyelesaikan skripsi Anda, dan semoga Anda bisa fokus, bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Jadi jadikan hal-hal ini sebagai pengalaman buat diri Anda di masa depan. Apalagi Anda seorang mahasiswa, ya, seorang anak kuliahan. Saya yakin pemikiran Anda hebat dan Anda tahu bagaimana cara menghadapi satu masalah. Yang penting jangan terpengaruh dengan ancaman dan tekanan dari DC. Itu semua hanyalah pola dari penagihan saja, karena dia ingin tagihan dan ingin uang kita. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel Solusi Hutang MB. Dan sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.